Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Oke. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian baik-baik aja ya. Ibu senang sekali melihat teman-teman bisa bertemu kembali dengan Ibu di sini. Sebelum kita mulai, apakah hari ini anak-anak lengkap semua? Lengkap, Bu. Enggak, Bu. Oke, Ibu sangat mengapresiasi atas kehadiran anak-anak semua di sini. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Berkenalan, Bu. Menyebutkan nama, hobi, sama kelas, Bu. Menyebutkan alasan kenapa kita ikut konseling kelompok ini, Bu. Sama menyepakati aturan konseling ini, Bu. Oke, minggu lalu kita udah membahas nama, kelas, hobi, lalu alasan kalian mengikuti konseling kelompok ini dan menyepakati aturan yang akan kita lakukan di konseling sesi selanjutnya. Begitu ya? Bagus. Jadi hari ini kita akan lebih fokus lebih dalam tentang pikiran, perasaan, dan kegagalan yang membuat kalian yang tidak percaya diri itu ke depannya gitu ya. Ingat di sini anak-anak, kalian harus saling mendukung dan tidak menjudge teman-teman kalian. Jadi kalian bisa saling memberi dukungan dan masukan ke teman-teman kalian, oke? Bisa dipahami? Paham, Bu. Sebelum kita masuk lebih dalam, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti konseling minggu lalu? Atau ada perubahan ataupun ada yang mau ditambahkan di sesi ini? Kalau aku, Bu, aku merasa sedikit lebih lega ya, Bu. Waktu pertama kali berbagi rasanya kayak berat banget. Tapi setelah mendengar teman-teman punya masalah yang mirip, aku jadi ngerasa nggak sendirian. Iya, Bu. Dulu saya pikir cuman aku aja yang merasa gagal terus. Tapi ternyata teman-teman juga mengalami hal yang sama. Oke, jadi itulah salah satu tujuan dari sesi konseling kelompok ini. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa kalian itu sendiri, kalian itu menghadapi masalah itu sendiri. Jadi kalian di sini bareng-bareng bisa menyelesaikan masalah itu. Kita akan mencapai ke permasalahan itu. Kita mengubah pola pikir kalian. Jadi atau perasaan kalian. Jadi di sini kita harus saling membantu, tidak ngejudge gitu ya teman-teman. Siap, Siap, Bu. Baik, sekarang kita akan mencoba menggali lebih dalam. Kan minggu lalu kalian udah menyebutkan sedikit masalah yang kalian hadapi. Jadi di sini Ibu mau kalian berbagi masalah kalian itu. Jadi mau mulai dari siapa? Saya aja, Bu. Oke. Jadi gini, Bu, saya udah belajar mati-matian untuk ujian matematika, tapi tetap aja nilainya jelek. Sejak saat itu, saya jadi malas belajar, Bu. Rasanya percuma aja, kan udah usaha. Kalau usahanya itu hasilnya mengecewakan, ya saya sedih, Bu. Jadi Legita udah mengusahakan belajar mati-matian. Terus sekarang Legita ngerasa semua perjuangan Legita itu sia-sia gitu ya? Iya, Bu. Apakah ada hal yang ngerasain yang sama dengan Legita? Saya, Bu. Oke. Jadi aku tuh pernah gagal di seleksi Olimpiade Sains. Nah, awalnya saya percaya diri, tapi setelah gagal, aku ngerasa ngecewain orang tua saya. Mereka kayaknya kelihatan kecewa banget, meskipun nggak bilang langsung sih. Tapi dari situ aku jadi takut buat cerita atau tanya pendapat ke mereka lagi. Oke, jadi itu yang membuat kamu ngerasa kamu nggak cukup baik di depan orang tuamu ya? Iya, Bu, aku takut mereka nggak bangga lagi sama aku, Bu. Oke. Saya juga, Bu. Waktu pemilihan ketua tim debat, aku udah persiapan banget kan, Bu. Tapi tetap aja nggak terpilih. Kayak aku udah mulai mikir kalau aku itu nggak cukup baik buat jadi pemimpin dan mungkin lebih baik
kalau aku berhenti ikut debat, Bu. Oke, jadi emang ngerasa dirinya nggak cukup baik atas kemampuannya gitu ya? Iya, Bu, saya juga nggak percaya diri lagi. Sama Bu, saya udah targetin nilai tinggi di ujian, tapi tetap aja gagal Bu. Rasanya jadi nggak semangat lagi buat belajar. Oke, jadi beberapa dari kalian ngerasa semua hal yang kalian lakukan itu hanya percuma, terus buat kalian tidak percaya diri lagi. Apakah begitu? Iya Bu, saya juga gagal menang lomba menulis Bu. Saya pikir menulis itu bakat saya, tetapi setelah kalah, saya jadi ragu. Sejak itu saya nggak pernah nulis lagi. Bisa dibilang gitu Bu. Aku juga punya pengalaman Bu. Aku nggak diterima di tim basket sekolah. Sejak itu aku sering menyendiri dan ngerasa kayak nggak dianggap di antara teman-teman yang lolos seleksi. Ya, Ibu memahami apa yang kalian rasakan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, apakah kalian pernah mengalami kegagalan, namun kalian bisa bangkit lagi dari kegagalan itu? Aku Bu, Oke. dulu aku juga pernah gagal masuk tim basket saat SMP. Tapi aku terus berlatih sendiri dan sekarang hampir berhasil lolos di SMA. Mungkin aku memang perlu mencoba lagi. Berarti ini sudah yang kedua kalinya kamu mengalami kegagalan ya Jo? Ya bener Lolita. Nah, itu yang disebutkan Jo itu adalah salah satu contoh kegagalan, namun dia berhasil menghadapi kegagalan itu. Begitu ya? Oke, dari cerita kalian semua terlihat ada pola pikir kalian yang mirip, yaitu memandang suatu kegagalan itu hal yang buruk. Jadi karena kegagalan itu anak-anak ngerasa dirinya tidak cukup baik, tidak berharga, dan tidak percaya diri di depan orang tua, di depan teman, atau di ekspektasi orang lain. Begitu ya? Oke. Kalau dipikir-pikir lagi, saat kalian mengalami kegagalan itu, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin karena ekspektasi orang lain ya Bu. Kita mau memenuhi itu, jadi kita jadi takut bikin mereka kecewa Bu. Ya, kalau saya karena saya merasa usaha sia-sia sih Bu. Kalau saya ngerasa memang nggak punya bakat menulis Bu. Oke, jadi kegagalan itu kita bukan fokus pada hasilnya. Jadi kita nggak boleh menilai kegagalan itu adalah suatu hal yang sangat membuat teman-teman itu bisa down. Jadi teman-teman itu bisa membuat kegagalan itu suatu motivasi buat teman-teman gitu ya. Terus teman-teman di sini jadi intinya kegagalan itu bukan hanya tentang hasilnya, tapi juga tentang bagaimana kalian menilainya. Apakah kalian melihat kegagalan sebagai tanda bahwa kalian tidak cukup baik atau sebagai sesuatu yang bisa dipelajari? Sejujurnya Bu, kalau aku itu lebih yang ke pertama ya Bu. Kalau gagal itu rasanya berarti itu aku nggak cukup bagus atau cukup baik gitu Bu. Itu perasaan yang wajar ya Emma, tapi apakah kegagalan benar-benar menandakan bahwa kalian itu tidak akan pernah berhasil atau tidak berbakat? Kalau dipikir-pikir lagi mungkin nggak juga ya Bu. Oke, dari cerita yang udah kita bahas, kita bisa lihat bahwa kegagalan memang bisa terasa menyakitkan dan membuat kita meragukan diri sendiri, tapi bukan berarti kegagalan itu menentukan nilai diri kalian. Coba kita lihat dari pengalaman Jonathan. Di SMP dia pernah mengalami kegagalan, namun dia terus mencoba. Walaupun di SMA dia juga bisa dibilang sudah mencoba tapi tidak berhasil. Jadi dia terus membuat dirinya itu tetap semangat menjalani kegiatan-kegiatan itu. Seperti dia kan mau jadi ketua tim basket,
Jadi dia terus mencoba sampai mungkin nanti dapat menjadi ketua tim basket. Menurut kalian, setelah yang kalian pikir-pikir, apa sih pola pikir yang mau kalian ubah di sesi konseling ini, atau bagaimana kalian memandang kegagalan yang kalian alami? Mungkin daripada fokus ke hasilnya, lebih baik kita fokus ke usaha yang kita lakuin. Gitu ya, Bu? Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau gagal. Mungkin Terus kalau gagal bisa dicoba lagi, bukan berarti kita nggak berbakat. Mungkin kita tidak boleh langsung putus asa dan malas untuk belajar dan mencoba lagi. Mungkin kita harus tetap percaya diri walaupun pernah gagal. Oke, itu pikiran yang bagus ya anak-anak. Dan inilah yang kita bahas lebih dalam di sesi berikutnya. Bagaimana kita bisa mengubah pola pikir ini menjadi pola pikir yang dalam artian yang teman-teman bisa berharga kembali, begitu ya. Jadi kalian semua luar biasa hari ini. Terima kasih sudah berbagi dan mendengarkan satu sama lain. Tidak mudah untuk terbuka tentang kegagalan, tapi kalian berhasil melakukannya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, apa yang kalian rasakan setelah diskusi ini? Lebih lega, Bu. Saya pikir cuma saya yang merasa seperti ini, tapi ternyata enggak. Oke, bagus Cynthia. Itu artinya kamu sudah mulai memahami bahwa tidak sendirian lagi dalam menghadapi perasaan ini. Dan ternyata kegagalan itu nggak selalu tentang buruk. Mungkin memang butuh waktu buat nerima, tapi bukan berarti kita harus berhenti. Oke, betul sekali ya Jo. Ingat, kalian tidak sendirian dan selalu ada cara untuk bangkit dari kegagalan. Paham? Paham, Bu. Oke, kita udah sampai di akhir sesi konseling kelompok kita hari ini. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau menambahi? Ada. Baiklah, kalau tidak ada tambahan, minggu depan kita bertemu lagi di ruang konseling ini dengan jam yang sama seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu.